Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sebelum kita mulai DCWT kita pada hari ini, ada berita bahagia dari BitGet, di mana kita berkesempatan untuk mendapatkan, atau lebih tepatnya memperebutkan 50 USD dan 1000 BGB dari event Buka Peti Harta Karun. Seperti yang kita bisa lihat di sini, ya, eventnya berlangsung dari tanggal 19 Juli hingga tanggal 26 Juli. Ya. Dan yang pertama ada Peti Harta Karun. Cukup lakukan peragangan pertama Anda di pasar spot atau futures dan terima hadiah di bawah ini. Ya. Kumpulan hadiah akan didistribusikan secara acak, sehingga peti harta karun yang Anda dapatkan dapat diisi secara random mulai dari 2 USD hingga 50 USD. Dan ada juga 10 BGB hingga 1000 BGB. Total hadiah mencapai 50.000 USD dan 50.000 BGB. Sekali lagi, hadiah akan didistribusikan secara acak. Ya. Yang kedua ada juga total hadiah sebanyak 100.000 USD dan 100.000 BGB. Ambil angka Anda satu angka lagi jauh dan raih salah satu tingkatan volume perdagangan berikut untuk mendapatkan kumpulan hadiah yang sesuai. Jadi intinya apa? Volume perdagangan kalian kalau lebih dari 2 juta USDT, ya, total hadiah bisa mencapai 100.000 hingga 100.000 BGB, ya, 100.000 USD dan 100.000 BGB. Silver, ya, lebih dari 1 juta USDT sebesar ini, dan bronze lebih besar dari 500.000 USDT. Ya, jadi lagi-lagi buat kalian tertarik untuk mengikuti event ini bisa daftar sekarang. Karena event ini sekali lagi untuk pengguna baru di Filipina, Thailand, Indonesia, dan kawasan Timur Tengah. Ya. Dan buat kalian sebelum yang masuk, gua sarankan dulu baca catatan tambahan dan syarat ketentuan. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu berita dari BitGet dan kita akan lanjut ke DCWT. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat tipis sebesar 0,54%. Dengan total market cap mencapai di 972 miliar US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin, selama 24 jam terakhir dia plus sebesar kurang lebih setengah persenan dengan harga di 21.000 nyaris 200, ya. Nah, tetapi yang bikin deg-degan adalah pada subuh nanti, ya, tepatnya tanggal 28 nanti jam 1 pagi akan ada peningkatan interest rate, ya. Dan sampai sekarang Bitcoin masih belum berhasil menembus lagi 21.500. Jadi ya, nanti secara TA-nya kita akan bahas di belakang, tapi ini harus kita perhatikan, ya, jam 1 pagi. Jadi akan ada FOMC statement, lalu the Fed interest rate decision, dan juga FOMC press conference. Ya, kurang lebih akan dilakukan di jam yang sama, dan nanti akan hasilnya keluar. Ya, untuk sekarang kita lihat forecast-nya adalah peningkatan sebesar 75. Ya, nah tetapi tinggal kita lihat nih di sini, ya, apakah benar-benar 75 atau 100. Ya, jadi kalau sampai actualnya naik 2,75, siap-siap. Kemungkinan besar markets akan cenderung bearish, ya. Tetapi apabila peningkatannya sama bahkan lebih kurang daripada forecast, ini bisa jadi pertanda bagus untuk cryptocurrency market, ya. Dan sisanya kalau kita lihat untuk Ethereum dia meningkat sebesar 1,24%, lalu untuk BNB dia meningkat sebesar 3,85%, dan untuk XRP 0,4%, Cardano malah minus sebesar 1,03%, Solana minus sebesar 0,84%, dan seterusnya. Jadi pada hari ini cukup mix, ya, ada beberapa yang terkoreksi dan beberapa malah rally, ya. Nah, untuk Bitcoin kita bisa lihat sesuai dengan pembahasan kita tadi di depan, ya, dia masih belum berhasil lagi reclaim daerah 21.500. Di mana 21.500 adalah struktur support sebelumnya, ya. Well, tepatnya pada tanggal awal-awal Juni dan Juli pertengahan ini menjadi satu resisten, tetapi tertembus pada tanggal 18 Juli. Tetapi sayangnya kita bisa lihat dia belum berhasil menahan harga Bitcoin kemarin, dan technically speaking kemarin belum retest. Ya, jadi kita lihat hari ini apakah Bitcoin akan retest 21.500 atau tidak, ya. Nah, kalau secara statistik dari sebelum-sebelumnya, peningkatan interest rate ini akan cenderung menurunkan harga Bitcoin. Jadi kalau secara TA-nya, kemungkinan kalau sampai hasilnya lebih jelek daripada forecast, ya lebih tinggi. Misalkan di sini 2,75, ya, si actualnya, kemungkinan besar Bitcoin secara TA akan ke-reject oleh 215 dan lanjut lagi turun ke bawah, ya. Nah, jadi tinggal kita lihat nih, apakah akan sesuai dengan pembahasan tadi atau tidak, ya. Nah, jadi untuk sekarang itu secara lebih untuk short term-nya. Untuk lebih ke makronya kita akan pindah ke indeks dolar, ya. Untuk indeks dolar kita bisa lihat bahwa lagi-lagi, ya, kita masih di daerah MA 200 weekly, dan kita dengan lihat sangat jelas kemarin, ya, di minggu kemarin dia ke reject dengan jelas pada tanggal berapa nih tepatnya, ya,
ya sekitar akhir-akhir Juli lah sebenarnya ya, atau sorry pertengahan-pertengahan Juli lah. Awalnya cukup menjanjikan ya. Dia sempat tertingginya 24.200. Tetapi dia reject dengan sangat jelas di sini dan sekarang sayangnya mulai momentumnya lanjut ke bawah. Ya, kita bisa lihat volume weekly juga berkurang ya. Nah, jadi lagi-lagi ini adalah minggu ke-7 di dalam MA200 atau lebih tepatnya di daerah MA200. Jadi, seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya ya, daerah MA200 ini bukanlah daerah auto mantul sultan. Jadi, ya sudah persiapannya harus siap-siap akumulasi, bukan daerah mantul langsung lanjut ke atas. Bukan tipe-tipe V-shape recovery ya. Bisa dibilang cuma sekali ya, cuma sekali Bitcoin V-shape recovery di MA200. Hanya di 2020 saja ya. Sisanya nggak V-shape ya, cenderung dia butuh waktu lama baru pelan-pelan naik ke atas. Bahkan kalau kita lihat lebih parah lagi di 2015. Ini literally butuh waktu seperti apa ya? Lebih kayak cup and handle kalau kita lihat di sini ya. Walaupun nggak rapi banget tapi lebih mendekati ke cup and handle ya. Nah, jadi lagi-lagi lebih baik siap mentalnya seperti di sini ya. Siap belasan sampai puluhan minggu daripada kita berharap 4 minggu dan ujung-ujungnya malah nggak sesuai ya. Jadi lagi-lagi gue ingatkan, please jangan pakai uang panas walaupun ini adalah daerah yang bagus untuk akumulasi secara TA. Tetap kalau kita pakai uang panas, ujung-ujungnya kita harus tarik dengan waktu cepat. Kalau kita tarik dengan waktu cepat, ujung-ujungnya bukannya profit malah cut loss, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, ya. PR dari makronya jelas banget, ya. PR makronya adalah Bitcoin harus kembali di atas dari MA200. Karena kalau kita lihat di 2015 sebelumnya, saat dia berhasil lagi reclaim, ya, kita bisa lihat di sini 2015, dia sempat drop di bawah, kurang lebih sekitar 3 minggu di bawah dari MA200 weekly ya. Dan saat dia reclaim, nah di situ dia mulai menemukan momentum dan lanjut lagi ke atas ya. Nah, jadi kita butuh replicate lagi seperti di 2015 ya. Jadi itu untuk secara makronya. Kalau secara korelasi dengan indeks dolar, yang perlu dilakukan oleh indeks dolar adalah turun ya. Kalau kita lihat sekarang indeks dolar sebenarnya ada pelemahan ya. Hari ini ada pelemahan walaupun kemarin kita bisa lihat sendiri ya, MA20 kembali ditebas ya. Jadi jujurnya ini sedikit bikin deg-degan ya. Ada kemungkinan besar ini front running market ya. Market sudah siap-siap bahwa interest rate akan meningkat lebih tinggi ya. Nah, harapannya adalah ini best case-nya lah kesannya ya. Best case-nya adalah nanti interest rate keluar hasilnya lebih rendah daripada forecast atau bahkan sama dengan forecast, indeks dolar melemah ya. Itu harapan terbaiknya. Nah, terburuknya adalah si indeks dolar interest rate ini meningkat lebih tinggi 2,75 misalkan atau 3%, sekalian lebih gila lagi indeks dolar kembali menguat. Nah, itu akan membuat Bitcoin tentunya kebanting ya. Jadi lagi-lagi kalau kita mau Bitcoin itu bisa dibilang masuknya ke bull market seperti gini ya. Seperti di masa-masa di 2020 ke 2021, lalu di masa-masa sini ya. 2000 berapa nih? 2015 ke 2017. Yang kita harus dapatkan adalah indeks dolar yang seperti ini ya. Yang seperti 2020 ke 2021. Seperti dari 2017 ke 2018. Ya, jadi ini yang kita harapkan. Selama selama indeks dolar menguat, cenderung sulit ya. Bukannya nggak mungkin, tapi cenderung sulit untuk Bitcoin bisa bull market seperti gini ya. Karena ini membutuhkan bukan cuma demand dari Bitcoin saja, tetapi butuh juga demand dari indeks dolar turun. Ya, karena banyak orang yang lupa bahwa ini adalah pair, bukan hanya Bitcoin demand saja, tetapi Bitcoin against US dollars. Jadi kalau demand US dollars melemah, maka Bitcoin juga akan cenderung meningkat plus dengan demand dia sendiri. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Nasdaq, lalu S&P dan kawan-kawan juga kita bisa lihat semuanya cenderung terkoreksi lagi ya. Ya, jadi lagi-lagi itu adalah korelasi dengan risk on asset lain ya. Jadi untuk sekarang kita tinggal nunggu nih, apakah the Fed akan kembali menghancurkan market dengan peningkatan interest rate yang terlalu tinggi, atau jangan-jangan bisa ada surprise bahwa ini mungkin sama dengan forecast atau bahkan lebih rendah ya. Jadi tentunya harus kita lihat nanti pada pukul 1 pagi tanggal 28 ya. Buat kalian yang mau begadang silakan ya, buat kalian yang takut mau nunggu aja besok hasilnya boleh ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan untuk buy limitnya nanti kita akan bahas di belakang. Dan buat kalian tertarik untuk akumulasi Bitcoin, altcoins, dan lain-lain, jangan lupa bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal,
dan bukan juga financial advice. Tujuan dari DCWT ini adalah membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Oke, dan sekarang kita akan ke buy limit untuk Bitcoin. Ya, jadi seperti yang kita bisa lihat, 21.500 sepertinya tidak berhasil ditembus lagi, ya. Dan kemungkinan besar akan di-retest pada hari ini. Ya, semoga saja ya bukan cuma dites tapi bisa tembus lagi ke atas, ya. Dan sekarang yang masih tersisa buy limitnya tentunya di 19.300, ya, di mana ini adalah satu struktur yang sudah berkali-kali berhasil menahan harga Bitcoin, ya, di daily maupun di weekly. Di weekly kita bisa lihat sudah sebanyak 4 kali dan di daily sudah ya lumayan lebih banyak, ya. Intinya ini bisa menjadi buy limit yang cukup bagus. Dan ya semoga saja andaikan sampai bearish nanti pada pengumuman interest rate, semoga bisa kembali ketahan oleh 19.300 seperti beberapa minggu ke belakang, ya. Nah, jadi ini yang pertama. Yang kedua yang tersisa adalah di 15.670, di mana ini adalah satu statistik yang sering kita bahas, di mana saat Bitcoin weekly close di bawah dari MA200, sudah 2 kali terjadi sebelumnya, dia drawdown sebesar 30% dari MA200. Terjadi di 2020 ya saat Covid crash di sini, dan terjadi juga di 2015, ya. Jadi itu adalah buy limit ketiga kita. Jadi lagi-lagi overall secara technical analysis kita bisa lihat ya RSI di sini, lalu ini di area MA200, di siklus-siklus sebelumnya kita bisa lihat ini adalah tempat pembelian yang bagus. Jadi ya lagi-lagi gue harus bilang bahwa ini adalah tempat akumulasi yang oke secara historically. Tapi bisa dibilang masa-masa sebelumnya adalah kita tidak pernah merasakan resesi untuk Bitcoin, ya, lebih ke krisis-krisis, ya. Resesi tentunya adalah seperti krisis dalam ya steroid, ya, jadi ekstra kuat. Maka dari itu kita harus siap juga ada dengan peluang bahwa dengan interest rate terus ditingkatkan, ada kemungkinan Bitcoin bisa lanjut lagi turun, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, ya. Makanya kenapa gue bilang selalu jangan pernah all in, ya. Lebih baik kita DCA, ya, averaging, karena jadi selain dari ini bisa membuat kita lebih aman juga, ini bisa membuat kita lebih nggak stres. Karena kalau kita trading dengan stres, biasanya akan dengan emosi, dan kalau dengan emosi, ujung-ujungnya cut loss atau likuidasi. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum, dan kita bisa lihat untuk Ethereum sangat tipis sekali. Ya, jadi buat kemarin, lu yang pasang buy limit di MA20, kalau dinaikin sedikit ya, seperti saran gue sebelum-sebelumnya, harusnya kena. Ya. Tapi buat lu yang pas banget, sayangnya nggak kena. Ya. Karena kalau kita lihat di sini lowest point-nya di 1356, sementara MA20 di 1349. Ya, literally hanya bedanya tipis banget, hanya beberapa dolar saja, ya. Nah, jadi buat kita mungkin yang belum dapat ya MA20, bisa pertimbangkan digeser sedikit. Ya, jadi kalau kemarin itu di 1349, sekarang di 1359. Jadi ada perbedaan 10 dolar, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum secara spotnya. Untuk shortnya, sekarang lagi-lagi belum dalam posisi yang bagus untuk kita setup posisi short, ya. Karena bisa dibilang sekarang nanggung, ya. MA20 belum tembus, MA50 juga belum tembus, sementara belum apa-apa kalau tembus 2 ini sudah ada support selanjutnya di 1242. Ya, jadi untuk short lebih baik kita hold dulu, jangan tambah posisi short kita, ya. Ya, bukan tambah, lebih tepat jangan buka posisi short karena secara setup belum bagus, ya. Jadi untuk sekarang lebih ke akumulasi spot atau lu mau ngelong juga boleh, ya. Lu mau ngelong boleh, tentunya dengan SL yang baik, ya. SL yang baiknya lu bisa pertimbangkan dengan persentase maupun kalau dia jebol misalkan support selanjutnya seperti MA50 atau struktur di 1242, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum, dan harapannya adalah Ethereum bisa bertahan di atas dari MA20 andaikan nanti hasilnya jam 1 pagi nanti, ya besok tepatnya tanggal 28 itu buruk. Kalau hasilnya buruk, semoga saja Ethereum bisa bertahan di atas dari MA20, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita ke Atom atau Cosmos. Ya, kita bisa lihat bahwa lucu ya, secara price actionnya ini literally dia terjepit antara MA20 sebagai resisten dan support di 9 dolar atau 8,99, ya. Dan bentuknya pun uniknya adalah spinning top. Spinning top ini menunjukkan bahwa kemarin ya ini Atom ini ada satu kebingungan di markets. Dia bingung mau naik atau turun, ya, karena kita bisa lihat sendiri, support dan resistennya sangat dekat. Nah, jadi tentunya pada hari ini harapan kita adalah ya, andaikan sampai the Fed hasilnya buruk, ya, peningkatannya 100 BPS misalkan ya, atau 125 lebih ekstrim, semoga saja dia nggak tembus 8,99.
Tapi jujurnya kalau setipis ini kemungkinan besar kalau sampai hasilnya buruk, ini akan kebanting Atom. Tapi vice versa. Apabila hasilnya lebih bagus daripada forecast, kemungkinan besar Atom malah bisa tembus resisten di atas, ya. Jadi untuk Atom kita bisa lihat nih ya, dia secara struktur akan ditentukan sekali oleh the Feds, ya. Apakah hasilnya bagus atau tidak? Ya baik lagi, kita bukan dukun, ya. Kita bukan dukun, kita nggak bisa menebak otak Jerome Powell, ya. Yang kita bisa lihat ya mungkin secara historically kalau CPI naik ya 9, ya kemarin sampai 9 something ya. Ya rata-rata the Fed akan lebih agresif. Jadi probabilities ya si probabilitasnya akan lebih cenderung ke 100 ya, which is akan kebanting ke bawah ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Dan kalau kalian mau nge-short ya sebenarnya bisa aja pertimbangkan kalau dia jebol $9. Ya ini akan dia jebol. Kalau lo mau safe banget gini, jebol, retest, nah baru short di sini. Tapi kalau lo emang lebih risk taker, jebol langsung short aja. Ya, lagi-lagi setiap orang berbeda-beda. Tapi target TP-nya kurang lebih sama, ya. Antara di MA50 atau bisa pertimbangkan di $7 lebih 79 sen, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Pastikan kalau kalian mau buka posisi short, posisi long, SL-nya ekstra kuat, ya, ekstra disiplin. Karena kita sudah semakin mendekat ke ya peningkatan interest rate. Biasanya akan terjadi volatilitas yang bikin likuidasi itu gampang. Oke, dan selanjutnya Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat dia ternyata jebol MA20 ya. Jadi buat kalian yang masih pegang posisi short dari kemarin-kemarin ya di 53 sen pasti masih senyum-senyum sendiri karena tambah untung ya. Nah, tetapi lagi-lagi jangan sampai lupa ya, jangan sampai TP-nya digeser terus ya. Jadi kalau kalau sampai sini harusnya kalian masuknya ke agresif ya. Agresif TP-nya jangan lupa di daerah 44 sen. Ya, sekali lagi di 44 sen. Gue sarankan jangan digeser-geser terus. Ya, kalau lu geser-geser terus, ujung-ujungnya ya lu nggak TP-TP gitu ya. Dan ingat, semakin lama lu pegang posisi futures, itu akan semakin besar juga fee yang tertumpuk ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, buat kalian yang masih pegang di sini bisa pertimbangkan di 44 sen. Kalau belum punya gimana, Bang? Kalau lu risk taker ya, lu mungkin boleh aja pertimbangkan kalau dari tes 20 lu short. Ya, tapi lagi-lagi itu risk taker move ya, karena ada peluang andaikan nih hasilnya ternyata nggak sesuai ya, kita berpikir ini bakal buruk, ternyata hasilnya bagus ya, lebih rendah daripada forecast, ada kemungkinan Cardano bisa naik. Nah, kalau Cardano naik, lu ambil posisi di sini, lagi-lagi risk rewardnya nggak terlalu bagus, tapi ya baik lagi setiap orang ada aja yang mau ambil resiko lebih besar ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Kalau spotnya sebenarnya boleh aja lo pertimbangkan di 44 sen. Tapi gue sarankan jangan terlalu besar. Dan lihat lagi portofolio lo. Kalau Cardano sudah sampai 30-40% atau bahkan sampai 20% dari aset lo atau dari portofolio kripto lo, gue sarankan jangan ya. Tapi kalau Cardano itu kecil ya di portofolio lu misalkan cuma ya 5% ya masih 10%, mungkin boleh pertimbangkan ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan selanjutnya kita ke Polkadot. Dan untuk Polkadot kita bisa lihat bahwa dia ketahan oleh $6 lebih 68 sen. Ya, tapi lagi-lagi buat lu yang sudah nge-short dari MA50 harusnya udah TP ya. Karena kemarin literally weeknya sudah cukup dalam dari target TP kita. Ya, buat lu yang masih bandel, gue sarankan TP sekarang ya. Nah, jadi lagi-lagi kemarin masih bisa bertahan ya. Tentunya ini kebantu karena Bitcoin juga nggak ngedrop parah, ya bisa dibilang cenderung malah naik sedikit. Nah, tetapi kalau secara demand dia kita bisa lihat nggak terlalu besar sepertinya, ya. Jadi lagi-lagi untuk Polkadot, secara struktur, secara volume nggak terlalu bagus, ya. Nah, jadi andaikan sampai dari tes MA20, mungkin kalau lo yang risk taker, ya lagi-lagi buat lo yang risk taker, bisa pertimbangkan untuk nge-short di sini, ya di 20. Kalau dia ke reject, nge-short. TP-nya di mana? Bisa di $6 lebih 68 sen. Memang tipis, ya. Makanya gue bilang ini buat yang lebih risk taker, ya. Untuk spot, lupakan dulu, ya. Karena kita bisa lihat lagi-lagi secara struktur nggak bagus. Dia belum berhasil membuat satu higher high, ya. Masih cenderung ketahan terus dari struktur di sini. Bahkan sini juga masih belum ketembus juga. Jadi lagi-lagi untuk spotnya tahan dulu sampai dia punya momentum yang cukup besar dan mulai membentuk higher high dan higher low. Dan lebih baik lagi kalau lebih sabar ya, bisa tunggu sampai dia reclaim summer low. Sebelum dia bisa reclaim, lebih baik tinggalkan dulu. Karena secara struktur Polkadot nggak terlalu bagus. Oke, dan selanjutnya Solana. Untuk Solana, sayangnya kemarin gagal reclaim MA50. Ya, dia malah sedikit ke reject.
Nah, jadi untuk sekarang secara probabilitasnya, apalagi karena dia tembus dan sentimen tanggal 28 ya, alias nanti besok subuh ya, jam 1 pagi, itu bearish, ya udah siap-siap kemungkinan Solana bisa kekocok sampai ke bawah $32 ya. Nah, jadi buat lu yang nge-short dari kemarin di sini dan bersabar ya, walaupun sempat retest di sini beberapa kali, ya congratulations. Sekarang sedang dalam kondisi profit yang cukup besar ya. Kita bisa lihat sekitar 19% ya. Kalau lu pakai leverage 10 aja udah gede banget ya. Nah, jadi untuk sekarang lagi-lagi buat lu yang punya posisi di sini, ya kan kalau yang konservatif udah dapat nih. Ya udah TP di EMA 20, yang medium udah dapat 50. Nah, tinggal tersisa orang-orang yang high risk nih ya, orang-orang yang lebih tinggi si toleransi resikonya ya. Nah, buat kalian TP-nya di mana? TP-nya di $32 lebih 68 sen. Ya, pasti kena nggak? Ya nggak pasti. Lagi-lagi seperti yang gue bilang, tanggal 28 alias besok subuh, ada kemungkinan hasilnya malah bagus. Kalau hasilnya bagus, ya ini malah bisa lanjut lagi ke atas. Ya, maka dari itu, buat kalian yang high risk, tetap pertimbangkan untuk stop loss plus atau SL plus ya. Di mana SL plusnya? Tergantung ya. Bisa pakai persentase, bisa juga pakai struktur. Andaikan nih ya, dia jebol lagi EMA 20 atau dia tembus, bukan jebol tepatnya. Dia tembus EMA 20, daily close di atas dari sini, volume mulai meningkat, lu boleh pertimbangkan untuk TP saja ya. Atau bisa juga persentase. Kalau sampai profit gua tinggal sisa 20%, gua akan TP. Itu juga boleh ya, tergantung ke lu masing-masing. Semua punya keuntungan dan kerugiannya masing-masing untuk SL Plus ya. Tapi tetap gue sarankan untuk SL Plus tinggal lu pilih mana yang cocok buat lo ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Untuk spotnya tinggal dibalikan saja, kalian bisa pertimbangkan di $32 lebih 68 sen untuk akumulasi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Oke, dan selanjutnya Phantom. Nah, untuk Phantom kita bisa lihat kemarin dia retest daerah 30 sen plus juga MA20. Kalau kita lihat yang memantulkan harga Phantom adalah MA20, kembali ke atas tentunya ya. Nah, jadi buat kalian kemarin yang mungkin masih hold posisi short di sini ya, luar biasa. Berarti kalau kalian hold posisi di sini, kalian sempat naik dulu ke atas minus, tapi kebanding lagi ke bawah sini ya. Jadi buat kalian yang masih hold, ini mungkin nyalinya lumayan gila juga ya. Nah, jadi buat kalian yang masih hold di sini, kalian harus sudah TP sekarang ya. Gua sarankan buat TP dulu aja ya. Tapi Bang, bisa turun lagi? Yes, bisa, bisa. Tapi itu probabilitas ya. Seperti yang gue bilang, kalau hasilnya ternyata di luar dugaan kita dan bagus, ya kalian dari untung malah jadi buntung ya. Jadi lebih baik TP dulu aja, cari lagi setup selanjutnya ya. Jadi sekali lagi gue bilang TP dulu aja, cari setup selanjutnya ya. Jadi selain dari itu juga ya, selain dari posisi short yang harus sudah kena TP, yang kedua adalah untuk akumulasi spot. Untuk akumulasi spot lagi-lagi masih sama ya. Harusnya juga udah kena kemarin di daerah 30 sen. Jadi buat lo yang belum punya di sini mungkin bisa pertimbangkan untuk ambil posisi atau akumulasi di daerah sini. Ya, sekali lagi jangan all in tapi akumulasi ya. Dan pertimbangkan juga dulu portofolio kalian. Kalau Phantom itu sampai 30-40% dari portofolio lo, stop. Jangan tambah lagi posisi. Tapi kalau Phantom hanya misalkan ya 5%, 10%, sampai belasan persen, masih oke. Ya. Jadi lagi-lagi, kalau gue pribadi, portofolio gue adalah 70% sampai 80% itu antara BTC ETH. Nah, itu tergantung lo masing-masing. Kalau lo lebih berani ambil resiko, ETH lo boleh lebih besar. Misalkan ETH lo bisa 40%, Bitcoin 30% gitu. Nah, tetapi kalau lo lebih konservatif, mungkin bisa dibalik. Bitcoin 40%, ETH-nya 30%. Nah, sisa dari itu, 30% lainnya, itu baru lu masukkan altcoins yang lain, seperti Phantom, Cardano, Atom, dan lain-lain. Nah, itu lu pilih sendiri mana yang menurut lu paling bagus. Tapi lagi-lagi, jangan sampai terlalu besar. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Dan sekali lagi, ya, ini satu hal yang kita sudah tunggu-tunggu dari beberapa minggu ke belakang, ya, dari hasil CPI keluar. Ya. Nah, tinggal kita lihat apakah ini akan sama seperti bulan lalu atau jangan-jangan the Fed seperti ya pembahasan kita di awal ya. Kemungkinan dia kehilangan power sehingga harga tidak drop. Ya, jadi gini, kalau sampai ini naik 100 BPS dan cryptocurrency market ini nggak ngedrop ya, berarti ada kemungkinan besar the Fed mulai kehilangan kepercayaan dari markets ya. Dan otomatis bukan cuma Bitcoin saja ya, tapi risk on aset lain seperti Nasdaq, S&P, dan Dow Jones. Ya, jadi kita bisa perhatikan dulu kurang lebih beberapa market ini ya, market Bitcoin, Nasdaq, S&P, dan Dow Jones. Apakah hasil mereka akan
tetap oke, andaikan si interest rate ini naik tinggi, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.